Hai teman-teman, ini tentang perjalanan menjelajahi Nusa Penida. Bersama dua orang teman, kami menjelajahi ikon-ikon unik pulau ini. Seperti apa serunya? Tonton terus ya! Hai teman-teman, selamat datang di Jalan Nusantara Journey. Saya akan mengajak menjelajahi tempat-tempat menarik dari alam, budaya, hingga kuliner. Ikutin terus perjalanan saya ya! Pagi itu, tepatnya jam 7 pagi, seperti rencana kami sebelumnya, kami sepakat untuk bertemu di Pantai Matahari Terbit Sanur. Bagi teman-teman yang ingin ke Nusa Penida, Pantai Matahari Terbit adalah jalan masuk atau dermaga untuk menuju dan kembali dari Nusa Penida. Pagi itu terlihat cerah meskipun semalam sempat turun hujan. Inilah suasana loket pemesanan tiket speedboat menuju Nusa Penida. Ada banyak pilihan operator ya teman-teman. Jadi kalian bisa reservasi dulu atau juga langsung go show. Saran saya, paling aman sih reservasi dulu, terlebih jika weekend atau saat musim libur. Biasanya ada 3 jadwal keberangkatan, jam 7.30 dan jam 9 pagi, lalu jam 3 sore. Untuk harga tiket speedboatnya, per orang PP itu Rp150.000 untuk domestik ya, sementara untuk asing Rp250.000. Supaya praktis, kita bisa pesan tiket langsung PP juga loh. Bagi teman-teman yang ingin day tour saja, kalian bisa ambil jadwal keberangkatan paling pagi dan kembali dari Nusa Penida paling lambat jam 4.30 sore. Bagi yang ingin menginap, saat ini ada banyak sekali pilihan akomodasi di Nusa Penida. Rate menginapnya pun bervariasi menyesuaikan dengan budget masing-masing dari wisatawan. Karena ingin menikmati lebih lama, kami menginap semalam di sana. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kami berangkat. Oh iya, waktu tempuhnya hanya 45 menit saja ya teman-teman. Jadi yang masih mengantuk karena bangun pagi-pagi, kalian bisa menyambung tidur. Kalau saya sih menikmati pemandangan di luar jendela yang memang indah banget, di mana Gunung Agung terlihat jelas di sebelah kiri. Oh ya teman-teman, biasanya boat yang kita pakai itu ada 2 deck, deck bawah dan atas. Deck bawah biasanya untuk penumpang, sementara deck atas sebenarnya untuk awak kapal. Tapi ternyata kita diperbolehkan naik ke deck atas karena dapat melihat pemandangan lebih bagus selama perjalanan. Tentu saja saya pilih naik di atas. Hanya saja tempat duduknya memang terbatas. Jadi, siapa yang cepat, dia yang dapat. Terlihat awak kapal hendak membuang jangkar. Tanda speedboat hampir mendekati dermaga. Setelah kurang lebih 45 menit perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Nusa Penida. Kita merapat di dermaga Banjarnyuh yang letaknya di sisi barat pulau. Dari atas speedboat terlihat kita langsung disambut oleh kerumunan orang-orang yang menawarkan sewa kendaraan. Sewa motor per hari biasanya adalah Rp75.000. Bagi yang ingin sewa mobil, disarankan untuk booking lebih dulu ya. Untuk kontaknya saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Sewa mobil all in, termasuk driver yang juga merangkap sebagai pemandu, dan bensin perharinya biasanya Rp550.000. Itu untuk 10 jam. Jika lebih 10 jam, biasanya akan ada biaya tambahan. Nah, ini teman saya, Mia. Bersama Greg, suaminya, mereka mengajak saya untuk ikut dalam liburannya kali ini. Ini namanya rezeki anak soleh, ya nggak? Setelah bertemu Komang, driver kami
kami langsung melanjutkan perjalanan. Sesuai rencana, hari pertama tur ini kami akan mengunjungi Paluang Cliff, Clinking Beach, Broken Beach, Angel Billabong, dan ke Crystal Bay. Setelah dari Crystal Bay, kami akan menuju hotel untuk check-in. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Nah, kita sudah sampai di Paluang Cliff. Letak Paluang Cliff ini sebenarnya berada persis di sebelah Clinking Beach. Saat di Paluang Cliff, kalian bisa berfoto seperti itu teman-teman. Hanya kalian harus membayar 10.000 per orang. Nah, dari Paluang Cliff kita bergeser ke Clinking Beach. Di Clinking Beach ini, kalian bisa turun hingga ke pantai di bawah. Ada tangga cukup curam menuju ke pantainya ya. Jadi kalian harus super hati-hati untuk menuruni dan menaiki tangganya ya. Juga pastikan kalau ombak sedang tidak besar dan laut sedang pasang surut. Juga kalian sedang sehat dan kuat secara fisik ya. Ini supaya liburan kalian tetap aman dan menyenangkan. Dari Clinking Beach, kita bergerak menuju ke Angel Billabong dan Broken Beach. Tempat ini juga bersebelahan teman-teman. Jadi sekali turun kita dapat dua tempat. Tempat ini sebenarnya seru teman-teman, kalau ada ombak besar yang menabrak karangnya. Jadi seperti water blow ya. Hanya saja pada saat kami datang sepertinya air laut sedang surut. Setelah beberapa kali ke sini, saya merasa Nusa Penida itu sangat cantik kapanpun saja. Gimana? Indah banget kan Nusa Penida itu? Kalau kalian melihat kapal yang lalu lalang di sana, itu karena di sana adalah Manta Point teman-teman. Jadi saat laut tenang, kita bisa melihat ada beberapa manta yang berenang di sana. Warna laut di Nusa Penida ini betul-betul hijau bening teman-teman, aquamarine. Dengan warna laut yang begini, kami dengan mudah dapat melihat beberapa ikan manta yang sedang berenang di sana. Ini Komang sedang berusaha menunjukkan di mana titik kita bisa melihat manta.
Dari Angel Billabong dan Broken Beach, kita lanjut ke Crystal Bay ya. Biasanya Crystal Bay ini menjadi tempat yang indah untuk menyaksikan sunset. Crystal Bay ini juga mempunyai pantai pasir putih yang panjang teman-teman. Kita juga bisa snorkeling di sini, tapi kita harus hati-hati ya, karena kadang-kadang arusnya sangat kuat sekali. Terutama yang di ujung sebelah kanan. Karena letak penginapan kami tidak jauh dari Crystal Bay, jadi kami memutuskan untuk segera check-in dan menyaksikan sunset dari hotel kami. Seperti ini tempatnya teman-teman, cakep kan? Jadi kami menginap di Hotel Adiwana Warna Kali. Meski jalan masuknya sedikit belusukan, tapi ternyata lokasi hotel ini sangat bagus sekali teman-teman. Karena letak hotel ini menghadap ke pemandangan laut dan Gunung Agung yang ada di depan. Penginapan kami ini letaknya di tebing teman-teman. Jadi untuk ke kamar kami dari resepsionis yang letaknya di atas, kami harus menuruni tangga untuk ke bawah ke kamar kami masing-masing. Pengen lihat kamarnya seperti apa? Yuk, saya ajak masuk ya. Yang keren dari kamar ini adalah balkonnya teman-teman ternyata, kalau kita bisa lihat ya. Tuh, begitu tirainya dibuka, terlihat ya, pemandangannya luar biasa. Setelah check-in, saya gatal nih untuk berkeliling ya. Jadinya saya langsung turun ke bawah, melihat apa yang ada di bawah. Jadi di lantai paling dasar ini adalah spa teman-teman. Dan di sebelah kiri ternyata ada tangga untuk ke bawah. Saya langsung kepo dan langsung turun ke bawah melihat apa yang ada di bawah. Sepertinya ada tangga dan dermaga menuju ke laut teman-teman. Ternyata benar sekali ya. Dari atas terlihat air lautnya bening sekali teman-teman. Setelah saya pelajari ternyata area ini adalah namanya The Wall, salah satu spot snorkeling dan diving yang bagus di Nusa Penida. Tanpa snorkeling pun kita bisa melihat ikan warna-warni dari atas. Apalagi airnya cukup tenang di sini teman-teman.
Nah, inilah hari pertama liburan kami di Nusa Penida. Gimana? Semoga kalian menikmatinya ya. Saksikan bagian kedua ya teman-teman. Salah satu adalah ke Diamond Beach dan juga Pantai Atuh.